Halo semua, balik lagi sama kami Dr. Note. Oke, Medical Podcast, Inspiration and Entrepreneurial Spirit. Yes, benar. Iya benar. Masih dengan saya Dr. Ari sama Dr. Taufan. Oke, Yes. Oke bro, hari ini kita mau bahas apa Ini nih? episode Ke-7? 7. Nah, ingat aku ke-7 nih, soalnya tadi barusan Ya bro, kita ngomong tentang CRM yuk. CRM ya, Customer Ya. Relation Management in Oke Health. lah, daripada tadi kita kan udah sebelumnya kita udah ngebahas topik-topik yang serius-serius banget. Nah, sekarang ini nih topik yang ngasilin uang nih bro. Ini topik yang roda penggerak untuk menghasilkan uang ini, gitu. Ya minimal customer satisfaction lah. Oke, jadi mungkin masih banyak teman-teman di pendengar yang belum tahu apa itu CRM. Jadi CRM itu adalah singkatan dari Customer Relationship Management. Jadi bagaimana kita memanage relasi kita dengan customer. Oke? Nah, tapi tetap dalam ruang lingkup healthcare management ya bro ya. Nah, karena ya mungkin sudah banyak yang tahu di sana bahwa dalam healthcare promosi itu bisa dibilang diatur dalam perundang-undangan. Sehingga kita tidak memiliki memiliki batasan pada saat kita mempromosikan kesehatan. Apalagi promosi-promosi yang bersifatnya hard selling orang bilangnya, ataupun mungkin persuasif Bombastis. banget lah gitu, Persuasif. ataupun promises banget lah kayak gitu. Itu kita nggak kita diatur dalam sebuah undang-undangan etik. Tapi kita masih punya suatu cara banyak bahkan dengan bagaimana salah satunya adalah CRM ini, Customer Relation Management. Oke bro, jadi penting nggak sih sekarang Customer Relation Management ini pada sebuah healthcare marketing effort pada sebuah healthcare? Menurut kamu gimana bro? Penting lah bro. Penting. Artinya CRM bagiku is different side of marketing ya. Yeah. Artinya selalu kan kita bilang funnel atau tangga ya, funnel. Okay. Awareness, attention, belanja, loyalty, and then customer jadi ngomong ke orang lain untuk masuk ke funnelnya. Activity marketing di atas biasanya, track orang, membangun awareness supaya dia masuk ke jadi corong ya, masuk ke corong ini. tersebut. Yes. Sehingga posisi customer nanti akhirnya pada closing dia. Di closing di bawah. Closing di mana dia mungkin melakukan transaksi, mencoba untuk layanan service kita, healthcare service kita, poli gitu ya. Bagaimana ataupun datang ataupun nah, cuma dalam bahasan sekarang ini metode funnel itu kemarin aku baru dapat seminar ini bagus juga. Ada lawannya sekarang, bukan lawan sih, ada bentuk lainnya, adalah flywheel marketing ataupun inbound marketing. Jadi yang disebut dengan baru tadi bilang funneling marketing itu adalah outbound marketing, sedangkan flywheel marketing adalah inbound marketing. Kayak gimana tuh? Jadi begini, kalau sifatnya dia funneling, dia kan kita bermarketing nih, kita menciptakan awareness ke orang. Setelah awareness mereka mungkin setelah awareness? Attention. Nah, setelah attention mereka jadi selling ya mungkin ya. Closing belanja dan lain-lain. Sehingga posisinya nanti adalah ketemu pada bagian bawah corong adalah customer. Sedangkan pada bagian lain, pada inbound marketing, posisi customer adalah pada di tengah-tengah cakramnya. Namanya flywheel. Jadi roda berputar. Dia di tengah. Di tengah-tengahnya. Nah, customer ini adalah nanti kita akan memberikan berupa customer satisfaction, review. Setelah review mereka mungkin memposting kembali pengalamannya mereka, experience-nya mereka, sehingga ada dua hal, mereka bisa berbelanja kembali ataupun selling again, reselling, atau mereka mengajak rekrutmen yang lainnya. Itu yang disebut dengan flywheel marketing. Jadi yang bedanya adalah bagaimana kita memposisikan definisi customer kita. Customer pada cara kita memandang customer. Iya, betul. Okay. Jadi pada konsep funneling marketing, customer kita anggap sebagai tujuan. Dari semua ini. Kalau pada flywheel marketing ataupun inbound marketing adalah sebagai titik mula. Gitu. Nah, maka yang tersebut the game after mereka belanja. Yeah, that's right. That is a CRM point. Ya, customer what's next after selling gitu ya. After selling. After sales, after selling. Kebanyakan karena gini, dalam bisnis kesehatan tidak memungkiri yang kita kejar bukan hanya revenue, throughput, kunjungan ataupun apa, tapi patient satisfaction. Ada hope di dalamnya sehingga mereka akan engagement dengan kita, mempercayakan kita, sehingga mereka akan mungkin mengajak orang lain untuk datang. Pernah dengar nggak satu ungkapan 10 orang puas belum tentu bawa satu orang?
tapi satu orang nggak puas bisa menyebabkan 20 ataupun 100 orang mungkin nggak bakal datang ke kita. That's the point of the CRM. Gimana caranya supaya yang satu puas ini ngajak yang lainnya. Jangan biarkan mereka diam. Gitu. Jangan mereka diam. Oke, minimal kadang-kadang orang the end of the day kita akan mengubah stranger to be our customer. By our customer. Gampangnya saya dulu dibilangnya warm ya, word of mouth. Tapi nggak, sekarang itu word of mouth tuh orang sudah nggak pakai word of mouth lagi, word of media. Bagaimana mereka menampilkan media tersebut, ya kan, testimoni dan lain semuanya. Nah, poin dari CRM tersebut adalah bagaimana kita menempatkan, kalau kita as a leader ya, ataupun kita, oke lah, mungkin pendengar di sini ada yang sebagai leader, ada yang sebagai posisinya memang sebagai marketer. Kalau Anda pada leader, tempatkanlah staff yang marketer Anda untuk dapat menggerakkan customer relation semua, sehingga mereka mendapatkan perasaan yang nyaman. Pertama, oke, nggak nutup kemungkinan bahwa customer relation management tidak hanya pada mereka yang puas. Ya kan? Komplain. Yang komplain gimana? Oke bro, coba pengalaman. CRM ya? Ya. After sales, after funnel. Kalau bahasanya Ko Denny Santosa itu after funnel. After funnel. What's after funnel gitu dia. Mau gimana setelah orang ini belanja, after funnel. Setelah mereka masuk dari stranger menjadi customer, how to make this customer mengajak stranger to be our customer. Itu konsep after funnel atau after sales lah, atau CRM dalam bentuknya. Sebenarnya kalau dalam galan dulu, phone call, kunjungan ke rumah, sales call, ataupun revisit, itu sebenarnya dulu. Tapi kalau media sekarang dikombinasikan dengan digitalization. Data yang sudah masuk, email blast. Tapi nggak semua suka spamnya dia. Aku pernah tuh dapat tuh, tolong please jangan masukkan emailku ke dalam email list marketing kalian. Come on man, that's so hard. Unsubscribe aja. Padahal kan kita cuma just say hello ya. Iya, say hello, keep in touch aja sih. Digitalisasi memudahkan proses CRM itu sebenarnya. Satu ada email blast, WA blast, otomatisasi email. Jadi yang ku kurang kerjakan, begitu dia masuk kita dapat emailnya misalnya, kita blast dengan satu konten terima kasih. Satu minggu kemudian ada konten video edukasi, email dia, tonton dong di YouTube. Satu minggu kemudian ini tonton dong video ini, baru masuk soft selling, ada promo ini, tapi setelah 3 email. Tapi ini diotomatisasi seminggu. Jadi setup sekali, cemplungin email, setiap minggu dia. Udah terprogram ya. Ya, tapi konsepnya adalah kita melakukan CRM, tapi dikemas dengan cara yang lebih mudah. Kita tinggal setup sekali, masuk berada gitu. Tapi ada konsep tentang community bro. Community ya, gimana? Member atau aku lagi godok nih. Aku tahu konsep tentang how to make customer, how to make konsep bahwa customer akan gimana caranya supaya customer mengajak customer lain gitu. Cuma yang diajarkan adalah membuat mereka tergabung dalam satu community atau tribe, komunitas. Di sana mereka akan berkumpul member atau orang yang sudah pernah sesuai dengan hope kita, visi kita, kemudian mereka bergabung dan mengajak orang lain masuk ke member itu, ke tribe itu untuk belanja ke tempat kita. Cocok nggak di bisnis kesehatan? Sebenarnya sama. Suitable nggak dia? Ini agak susah implikasinya. Coba deh kamu lihat komunitas kesehatan gitu, hampir sedikit yang berbentuk seperti itu. Aku juga belum dapat bentuknya loh bro. Iya. Misalnya gini, idealnya begini. Misalnya kita dokter endokrin gitu, kita punya klinik kencing manis gitu. Kita punya klinik kencing manis. Hope-nya kita kan visi tempat kita atau klinik dengan layanan Center of Excellence kencing manis kita kan mengurangi kecacatan dan kematian untuk penderita kencing manis. Kan gitu hope-nya. Nah, setelah dia masuk kontrol gula darah, digabungkan dalam suatu komunitas. Jadi komunitasnya mereka bisa saling share, saling menyemangati gitu kan. Di community ini mereka bisa mengajak penderita lain untuk bergabung. Secara bisnis ataupun secara klinik dia akan belanja lah, kita fair bilang belanja atau ke dokter itu untuk itu konsepnya. Di situ dia akan mengajak member, kemudian bergabung satu visi dengan layanannya. Testimoni lah jalannya. Sana bergabung. Nah itu dalam bentuk club atau member atau
tribe atau community, itu sebenarnya konsepnya customer mengajak customer lain, stranger, to be our customer in the community. Nah, impact-nya juga kita bisa sesuai dengan visi kita bisa masuk ke sana untuk memberikan ceramah, memberikan impact-nya, sustainability-nya juga lebih panjang. Bagaimana kalau tentang kebanggaan? Contoh nih, setelah kita treat pasien kita, mereka puas dan mereka bangga pernah berobat dengan kita dan kebanggaan itu mereka share. Konsep seperti itu kita masuk nggak sih? Contoh nih, oke, kita nggak, kalau misalkan tentang kayak klub diabetik misalkan, ya otomatis itu kan sebenarnya sudah ada kayak program pemerintah ya, kayak Prolanis ya. Prolanis itu maksudnya konsepnya begitu. Iya kan, jadi program penyakit lanjut usia dan penyakit kronis kan seperti itu kan. Ya, which is mereka attending customer-nya pun pasti mereka yang sudah berumur atau memang seperti itu, ya kan. Nah, cuma bagaimana sekarang menumbuhkan rasa untuk golongan umur yang di bawah itu, gitu. Kan nggak semuanya misalkan aware dengan kesehatan, ya kan. Nah, bagaimana kita memasukkan komponen CRM tersebut sehingga entry point ya, touching point ya itu soft banget. Apa? Pride mungkin. Pride. Contoh nih, aku sudah pasang behel gigi di sini nih, hasilnya oke banget, dokternya oke, sehingga dia nge-share mungkin di sosmednya lah. Kan makanya tadi bilang agak sedikit bergeser nih antara word of mouth menjadi word of media, gitu. Sehingga kita melakukan sekali hentakan ya, Ibu kalau emang puas, berilah kami review yang bagus, silakan untuk meng-share ini, karena kita kan nggak boleh kan, bro, gitu. Untung gimana? Pride. Judulnya. Ada aku lupa sebenarnya. Dulu kan theoretical itu kan 4P itu. Kalau theoretical 4P kan. Place, product, apa lagi? Place, product, price. Sama P apa lah gitu lagi satu. Plan. Konsep lama lah. Yeah. Ada yang ngajarin 4P yang baru. Aku juga lupa lah bagi dua. Satu, produk itu harus pride, pain, menghilangkan pain, sama P apa lagi? Salah satunya adalah pride. P-nya salah satunya adalah pride, ada kebanggaan ketika beli produk, ada pride gitu. Kemudian yang kedua menghilangkan pain lah. Pain remover atau pain ketakutan gitu. Jadi pas dia nge-marketing itu ada pride di sana, ada menghilangkan pain di sana. Ada yang baru, makanya kalau gitu pride itu ya di sana. Tapi menurutmu kalau bisnis kesehatan tuh kita optimis gak sih ngedapetin pasien baru dari pasien yang lama? Pasti, bro. Seberapa banyak dia ngambil persentase kunjungan baru itu datang dari referensi teman-teman lain-lain. Kadang-kadang kita ngebuat tuh review kan ya kan. Dari mana? Setelah orang menyelesaikan administrasinya, kita berikan feedback review. Anda tahu kami dari mana? Mungkin dari Google, dari ini. Nah, kalau sekarang nih masih berpengaruh nggak sih kalau misalkan ternyata dari testimoni misalkan. Karena gini, kalau orang kan dulu mungkin lihatnya dari mana? Dari internet. Kita nggak tahu internet itu yang mana. TikTok pun internet, bro. Ya kan? Mungkin bisa kita jabarin sekarang apakah dia Instagram kah, sosial media. Sosial media harus kita jabarkan lagi banyak di mana. Kira-kira cocok nggak sih kalau misalkan berpengaruh nggak sih, berpengaruh nggak sih effort CRM ini untuk di bisnis kesehatan? Harus ke situ jalan pikir. Kalau menurut aku lah ya. Kalau menurut aku sih harus ke sana cara kita berpikir. Effort marketing ke sosial media, ads dan lain-lain kan masuk, seperti kita bicara paneling masuk. Begitu dia jadi customer, selama dia memasuki itu dia akan merasakan quality, serve quality. Ketika dia puas, harapan kita dia mau ngomong, ngajak flywheel marketing, ngajak orang lain masuk gitu. Kalau dia tidak puas, hanya sebatas health trap, terus kita ngiklan, bro. Budget iklan akan terus. Masuk keluar, budget iklan terus jalan, masuk keluar. Tapi nggak ada closingan. Nggak ada, maksudnya tidak ngajak orang lain masuk lagi. Terus akan budget iklannya karena kita terus kayak ngasih jebakan aja, biar orang terus belanja. Berarti jumlah kunjungan tidak. Pasien baru aja datang. Ataupun pas dievaluasi ternyata dia taunya dari aktivitas marketing. Nah, kalau dia ternyata komposisinya cukup equal antara aktivitas marketing, artinya orang marketing kita jalan, brand awareness kita jalan, dengan aktivitas dari mouth to mouth. Nah, makanya di sana berarti aktivitas operasional kita teruji sampai orangnya mau ngasih. Jadi ini ya balancing between effort marketing sama
effort operasional untuk bikin kualitas yang bagus, dia akan ngomong masuk. Ini harus balancing sih menurut aku. Kalau enggak, kita kan pengen yang bikin make a good impact. Selalu kan make a good sustainable impact. Lah, minimal sustainable lah. Jadi jangan good. berarti mungkin Bro setuju sama aku. Jadi kalau yang datang itu dalam sekian waktu setahun ataupun 2 tahun ya, anggaplah 2 tahun ya. Itu hanya pasien baru saja, kita boleh curiga dong. Curiga. Oke. Something. Berarti ada suatu hal output yang mungkin nggak tersampaikan ya. Iya. Tapi ada konsep nih dari Mr. James Gui. Ini kenapa satu orang yang puas itu tidak akan menceritakan ke 10 orang yang lain. Nah, dia ngasih konsep begini. This is hope, harapan customer. Ini kenyataan. Harapan ketemu kenyataan, puas, gitu ya. Kita selalu fokus sama ini, puas. Begitu harapannya di level ini dan ini kenyataannya di bawah, komplain. Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kenyataannya below their expectation. Kita selalu punya konsep harapan dan kepuasan sejajar, makanya orang puas. Nah, pas dia puas, dia kemudian ngomong ke orang lain. Nah, tapi itu tidak pernah terjadi. Itu konsep yang salah. Karena itu harapan juga lagi namanya. Harapan dan kenyataan ketika matching, that's it, puas. Setelah puas, that's all. Karena dia bayar 10, dia dapat 10. Keep the secret. Makanya dia akan diem aja. Karena, beliau mengajarkan yang namanya service excellence ataupun product excellence, ini harapan, expectation customer, ini kenyataan yang didapat. Ini yang mereka akan bilang, wow, luar biasa. Ini something more than puas. Ini wow, ini pelayanan yang luar biasa. Ini yang baru orang itu akan bicara. Makanya lagi ke arah mindset sih ya. Kalau kita masih berpikir kita mau memuaskan customer, itu tidak cukup karena ini harapan, ini kenyataan, match, puas, dia tidak akan ngomong. Yakin aku. Tapi ketika ini harapan, ini kenyataan, over expectation ya. Over expectation, wow, luar biasa, ini yang akan ngomong keluar. Makanya tapi susah loh kayak gitu. Susah loh. Nah, di situ ada, karena ketika aku ngomong realita ya, kita terjadi dia over expect, puasnya lebih dari apa yang dia harapkan. Ada harga yang murah. Karena ya siapa sih yang mau bayar untuk sakit? Ya kan? Value, kalau value-nya dia di money. Iya, gitu. Jadi makanya kan kita harus hati-hati untuk hal tersebut. Ada dua, Ada yang jangan sampai teori yang tadi itu menjebak kita, sehingga mengorbankan cost kita juga. Gitu. Kita alih-alih mengajar yang seperti itu. Gitu. Oke, kita tadi sudah ngomong CRM yang positif, how to build the market, how to make the stranger to be our customer. Next kita ngomong yang negatif CRM yuk. Oke, misalkan komplain. Pernah nggak sih dapat review 1 bro? Aku baru kejadian kemarin, aduh. 1 bro. Di tempatku tuh. Kalau di tempatku sekarang belum sih. Tapi 2000 yang dulu pernah. 200 orang per bulan itu, yang nulis itu 10 bro. Dan sampai 10. Kenapa mereka 5. Kenapa mereka nggak nulis yang lainnya? Padahal secara automatisasi ya, aku sudah set once mereka datang, next 3 harinya kita minta mereka nge-review. Tapi tetap aja yang nge-review sedikit. Karena nggak onsite kali bro? Nggak onsite kali? Mungkin ya. Itu yang terjadi ketika mereka nggak onsite. Sama aja gini. Mungkin agak gini sedikit ya. Siapa sih yang mau jor-joran atau bilang kita lagi habis berobat? Ya kan? Sih. Kan? Kalau mereka nggak ada pengalaman sangat minim banget experience at the hospital, pasti nggak ada. Ya. Saranku mungkin harusnya onsite aja sih. Dimintain onsite ya. Yang bintang 1 begitu ada komplain 1 nulis. Habis itu isi ada 2-3 gitu. Kenapa? Ya. Kadang mungkin expectation mereka ya. Kadang mereka ada beberapa tipikal juga minta uang balik loh bro. Oke. Aku nggak puas, aku minta uang balik. Kalau nggak aku transaksi lah ya. Transaksional banget. Aku minta uang balik. Kalau nggak balikin, aku mau nulis bintang 1 gitu. Mana ya? In some case pelayanan sudah terjadi, semua sudah on correct
pet, tapi ada ketidakpuasan gitu. Akhirnya sudahlah, mau gimana, kita nanti bercerita aja di media itu. Kalau dia memang benar ngasih bintang 1 ya kita ceritakan on our side aja, gitu aja sih. Nah, di situ susahnya. Aku pernah dulu sih waktu zaman masih sebelumnya itu, jadi dapat bintang 1, bukan bintang 1 sih, 1 sampai 10 dapat angka 1 atau angka 2, angka 3 gitu. Nah, pertanyaan kita harus seperti apa, ya kan? Ada juga yang begini bro, dia belum merasakan gitu, baru nelpon nih, baru nelpon nanya harga gitu. Begitu harganya bagi mereka mungkin mahal gitu, padahal tidak apple to apple sih bagiku. Dia membandingkan harga rumah sakit dengan harga praktek dokter yang akhirnya dia nulis review. Nulis review padahal dia belum merasakan gitu loh. Dan tidak apple to apple perbandingan ini, gimana ini? Ada yang salah nulis review lagi. Terus how to respond. Nah, CRM itu karena CRM ini fungsinya kita membahas bagaimana reaksi kita terhadap hal-hal tersebut. Biasanya kita akan bagi menjadi 3. Apakah itu komplain, kalau aku ya, komplain yang masih lampu hijau, komplain yang masih lampu kuning, ataupun komplain yang sudah lampu merah banget. Gitu. Komplain yang lampu hijau kita mungkin bisa bahas reply, tetap harus respon dulu. Mungkin responnya tidak langsung in time, mungkin bisa 2-3 hari berikutnya dengan entry point yang soft banget lah. Terima kasih percayaannya, apapun input dari Anda memberikan pengalaman yang baik untuk kami, untuk pembelajaran untuk kami gitu. Semoga pengalaman ini tidak terjadi berulang, contoh kayak itu. Terus mungkin ada yang sudah agak kuning nih dikit nih, komplainnya udah agak kuning nih, skornya udah agak-agak ke 1 sampai 10 ya, dari kiri ke kanan udah agak ke kiri dikit itu. Oh ya, kita jelaskan lagi, mungkin kita nggak perlu menjawab masalah, tetap kita hanya balas saja. Nah, yang merah inilah yang pertanyaannya. Udah 1 komplain marah-marah, tetap kita harus melakukan CRM. Kalau aku sih tetap kita harus melakukan CRM, apapun itu. Membiarkan orang komplain itu fatal. Karena orang komplain tersebut secara psikologik paniknya lebih banyak ketimbang mungkin kerugian dan lainnya. Karena di bisnis kesehatan kan kita selalu diajarkan informed consent kan, ya kan, bahwa segala apapun yang terjadi itu sesuai dengan SOP-nya bagaimana. Jadi ketika komplain belakang itulah hal-hal yang mungkin sebelumnya memang sudah kita jelaskan. Jadi sebenarnya yang komplain itu bukan tentang pengertiannya, bukan tentang alurnya, tapi tentang perasaannya, gitu, ya kan? Sehingga komplain yang merah-merah ini tetap harus kita CRM, bro. Caranya gimana? Nah, pengalaman. Caranya adalah bisa kita jelaskan, bisa kita ajak untuk bertemu, jangan lewat media, jangan lewat sosial, ataupun jangan bersurat, beremail. Kita undang untuk bertemu. Kadang-kadang ketika pertemuan terjadi ada hal-hal magic happen, kita bisa bahas sama-sama gitu. Intinya begini, personal touch antara customer kita itu tidak diukur dari keberhasilan mereka menulis smiley, tapi bagaimana kita berespon sama itu. Nah, bisa jadi bagaimana cara kita berespon itulah yang kita tunjukkan pada klien-klien lainnya. Itu bisa jadi kita jadikan konten untuk misalkan bahwa kita melakukan effort, sekalipun Anda komplain dengan berat, kita tidak membiarkan Anda. Ya kan? Iya. Gitu. Komplain cara pandang gitu ya. Cara pandang. Ada yang agak susah ini ilmunya. Cara memandang sebuah komplain itu adalah feedback. Ya. Good feedback yang dibungkus dengan amarah. Oke, good feedback yang dibungkus dengan amarah. Iya. It's fine. Itu ada yang bilang komplain itu adalah feedback bagus untuk perbaikan kita ke dalam, internal review kita, tapi dibungkus dengan amarah. Amarah. Pada intinya kita mau good review itu, tapi tidak mau membuka bungkus amarahnya ini. Bungkus amarahnya ini yang sulit gitu. Makanya diajarkan kalau bisa denger, iyain sampai amarahnya ini hilang. Tapi kalau kita sudah berusaha menjelaskan tapi bungkus amarahnya ini masih ada gitu, itu mental. Pastikan bungkus amarahnya sudah hilang, kemudian baru kita tangkap maksudnya. Jangan ketika bungkus amarahnya ini masih melekat, kita melakukan penjelasan itu pasti akan mental. Posisinya harus mendengar, kemudian baru deh
jelaskan. Terakhir ketika sudah tenang, gift katanya sih gitu, kasih gift sebagai hadiah. Itu sih katanya. Tapi prinsip mindsetnya lah, komplain good feedback yang dibungkus sama amarah. Kita secara natural manusiawi akan menghindari hal-hal amarah. Oke. Nah, manusiawi kali. Tapi kita memandang komplain ini adalah good feedback untuk organisasi kita, service kita. Yuk lepasin dulu amarahnya, baru kita lihat ininya. Sip. Makna di dalam Pembelajarannya lah ya. komplain itu. Oke, Growth-nya di sana kita lihat. Oke bro, jadi saya tutup aja ya. Yuk. Oke, jadi bahasan kita conclusion-nya deh. Oke, langsung Tapi nih. kalau ada yang komplain jangan ke aku juga. Yalah. Nanti dilihat sama staf gue, dokter. Ada yang komplain nih, ada good feedback nih. Langsung dok, sikat dok. Kamu selesaikan dulu bungkus amarahnya. Nanti kalau sudah bungkus amarahnya hilang baru aku masukin. Enggak sih ya. Ya. Oke, conclusion pada hari ini. Jadi episode sekarang kita sudah ngebahas tentang CRM, Customer Relation Management. Oke, bagaimana kita memperlakukan customer tersebut mulai dari konsepnya sendiri, ada funneling konsep, ada flywheel konsep. Oke, funneling konsep disebut dengan outbound dan flywheel konsep disebut dengan inbound, di mana posisi customer berbeda. Pada funneling dia merupakan goals-nya, pada flywheel marketing dia adalah titik mulanya, starting point-nya. Oke, nah itu nanti menjadi roda kita. Siapa tahu kita bisa menumbuhkan banyak trust, percayaan ataupun mendatangkan pasien-pasien baru ternyata dapat referensi dari pasien-pasien lama kita. Itulah pokok dari CRM. Untuk bagaimana effortnya, kalian bisa cari, ilmunya sangat luas, banyak teknik, namun tetap dalam bingkai promosi kesehatan yang beretik. Oke? Terus kemudian tidak hanya pada CRM yang positif saja, ada juga CRM yang negatif yang saling berkaitan dengan komplain, ya kan? How to react to the complaint, that is the keyword. Oke, not even the type of the complaint, maybe mungkin yang masih hijau aja, mungkin udah agak kuning sedikit ataupun udah merah, tapi gimana respon kita, bagaimana seni kita untuk menjawab, that is the point. Oke bro? Ya, siap. Ya, intinya mudah-mudahan dengan CRM ini jangan sampai lupa. Ini adalah satu sumber di mana kita bisa mendapatkan trust, minimal trust. Pada akhirnya ya closing sih. Ya bro ya? After funnel, after sales, di sana adalah CRM. Ya, contohlah, bisnis kesehatan, contohlah mereka yang berbisnis otomotif. Contohlah mereka yang berbisnis perbankan, tapi tidak mungkin dimodifikasi dalam bentuk batasan healthcare sendiri. Setuju bro. Setuju bro? Setuju. Oke, thank you. Thank you semua. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Bye bye. Thank you.